Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة منها. Bapak Ibu sidang jamaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya. Kemudian kita bersalawat kepada nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa di atas petunjuknya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan membacakan tafsir dari ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, yaitu al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpotong ya, atau huruf potongan, yaitu alif lam mim. Ini telah kita jelaskan. Jadi ada dua pendapat atau dua mazhab. Mazhab jumhur para sahabat, mereka mentafwid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu alam bimaknahu, ya Allah yang lebih tahu, mengetahui tentang maknanya. Kemudian mazhab yang kedua, mereka memberikan maknanya, ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf hijaiyah, karena alif lam mim ini adalah bagian dari huruf hijaiyah, sebagai bentuk ya tahaddi, sebagai bentuk penantangan kepada orang kafir Quraisy dahulu, bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan ini berbahasa Arab. Kalau seandainya kalian menolak bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah, fa'tu, maka datangkanlah yang semisal dengan Al-Qur'an itu satu ayat saja. Ajaklah sekutu-sekutumu, ajaklah pendukung-pendukungmu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Namun mereka tidak mampu, karena Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan dari pertemuan yang sebelumnya. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ayat yang kedua. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini ada titik tiga ya Pak ya. Di atasnya ada titik tiga kecil. Ini tandanya bisa kita berhenti di raib, bisa juga berhenti di fih ya. Kalau kita berhenti di raib, maka fihnya tidak boleh lagi berhenti, langsung kita baca fihi hudal lil muttaqin. Ya, kalau seandainya kita berhenti di fih ya, langsung setelah itu hudal lil muttaqin. Nah, ini makna dari titik tiga yang kecil di atas tersebut.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mengambil manfaat ilmunya beliau bermanfaat bagi kita dan menjadikan sebab beliau mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Qala Ibnu Abbasin dzalikal kitabu. Nah, jadi kita melanjutkan pembacaan serta penjelasan dari kitab Umdatut Tafsir ya. Dan ini adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbasin dzalikal kitabu ay hadzal kitab. Ya, telah berkata Imam Ibnu Abbas. Siapa dia, Pak? Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas ini paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersaudara dengan ayah beliau yaitu Abdullah. Kemudian juga bersaudara dengan Abu Talib. Ya, Abu Talib. Makna dari zalikal kitab ai hadzal kitab. Jadi zalika ini bermakna haza. Jadi maknanya adalah itu adalah kitab. Maknanya adalah ini adalah kitab. Jadi zalika di sini bermakna haza. Haza itu apa Pak? Ini ismul isyarah. Dalam bahasa Arab ini adalah kata tunjuk. Ya. Jadi terkadang ini akan dijelaskan ya, terkadang zalika bermakna haza. Sehingga ini bantahan yang telak kepada orang-orang orientalis yang sok mengetahui tafsir Al-Quran, padahal cuman mengetahui bahasa saja sekelumit ya. Padahal di dalam bahasa Arab biasa terkadang itu bermakna ini, zalika bermakna hadza. Sehingga mereka mengatakan zalikal kitab, Alkitab itu adalah Taurat, Injil kata mereka. Bukan kitab ini Al-Quran, zalika itu Alkitab itu ya. Jadi maksud ayat ini katanya bukan tentang Al-Quran ya, kata orang orientalis ya, kata orang-orang orientalis. Siapa mereka? Iya, orang-orang misionaris ya, yang ingin menyesatkan umat Islam dan menggeser akidahnya sehingga masuk kepada agama kafir mereka. Dan sifat mereka telah Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepada kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hatta sampai tattabi'a, engkau mengikuti millatahum, agama, keyakinan, kepercayaan mereka. Ini. Nah, padahal di sini jelas ya, ulama tafsir yang lebih paham, lebih pakar dalam bahasa mengatakan zalika di sini bermakna hadza. Jadi zalikal kitabu yakni hadzal kitabu, itu maknanya. Kitab ini yaitu Al-Qur'an ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa kadza qala Mujahidun wa Ikrimatu wa Sa'id bin Jubairin ya, demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid. Nah, ini adalah ulama tabi'in. Ini muridnya Imam Ibnu Abbas, muridnya mufassirus sahabah. Karena Ibnu Abbas ini Bapak Ibu adalah ahli tafsir dari golongan para sahabat. Ya. Ini luar biasa beliau. Beliau punya banyak murid, di antaranya adalah Imam Mujahid. Dan sanadnya Imam Mujahid kepada Imam Ibnu Abbas ini muttasil ya, ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Demikian juga Ikrimah dan Sa'id bin Jubair juga. Mereka semuanya adalah murid-murid daripada Imam Ibnu Abbas, ahli tafsirnya para sahabat. Nah, di sini kita tahu ya bagaimana manhaj salaf, pemahaman salaf ya, dengan kita membaca tafsir-tafsir bil ma'sur. Ini namanya tafsir bil ma'sur, artinya metode penafsiran yang menggunakan pemahaman para sahabat. Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih,
kemudian Al-Quran dengan pemahaman salaf. Siapa mereka? Para sahabat, ya, seperti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Bapak bisa memahami kitab berbahasa Arab, ada buku atau kitab yang judulnya Al-Musannaf. Ini kurang lebih 15 jilid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Semuanya kitab beliau isinya perkataan salaf, mulai dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan beliau sebutkan ijma' para sahabat di kitab itu. Luar biasa. Jadi bagaimana kita memahami Islam sekarang? Orang kan kok memahami Islam harus dengan pemahaman salaf. Salaf kan arti terdahulu, kan sudah meninggal. Ya, kalau mau belajar bisa, karena perkataan salaf ini sudah diriwayatkan gitu. Dengan riwayat-riwayat yang sudah sampai kepada kita, sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tinggal kita lagi mempelajarinya. Ya, tinggal kita mempelajarinya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi zalikal kitab ini maknanya hazal kitab. Ya, kitab ini ya, yakni Al-Qur'an nanti ya. Anna dzalika, kata beliau, anna dzalika bima'na haza. Jadi kata zalika, kata petunjuk zalika dalam istilah nahwunya namanya ismul isyarah. Ya, kata zalika ini bima'na haza. Maknanya adalah haza. Haza ini fungsinya apa? Ya, untuk menunjukkan isim yang mufrad, dia yang tunggal, kemudian lil mudzakkar, lil qarib, untuk menunjukkan benda yang dekat. Dekat maksudnya di sini ya bisa dijangkau gitu ya. Ya. Beda dengan zalika ya. Zalika kan itu kalau kita terjemahkan. Biasa diterjemahkan dalam kamus Arab Indonesia itu ya. Untuk menunjukkan benda yang isim yang mufrad, kemudian isim yang mudzakkar yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian lil ba'id ya, untuk yang jauh. Namun zalika di sini bermakna haza. Wal arabu tu'aridu baina ismail isyarah fayasta'miluna kullan minhuma makanal akhar. Dan orang Arab ya, mereka menggunakan dua kata petunjuk dan mereka gunakan ya kan keduanya, dan mereka menggunakan salah satunya menempati posisi makna yang salah satunya. Nah, jadi orang Arab biasanya menggunakan kata petunjuk zalika dan haza. Terkadang zalika bermakna haza, itu maksudnya ya, dan haza terkadang mereka gunakan untuk memaknai makna zalika. Nah, ini terkadang biasa orang Arab seperti itu ya. Tentu beliau ini adalah pakar bahasa Arab ya, karena tidak akan bisa berkomentar tentang masalah ilmu Arabiyah ya, ilmu bahasa Arab, kecuali pakarnya. Dan kita hanya mempelajari ya dari peninggalan ulama terdahulu ya. Wa hadza ma'rufun fi kalamihim, dan ini sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui, yang sudah familiar ya, yang sudah biasa di kalangan mereka. Terkadang zalika bermakna haza dan haza bermakna zalika, dan ini adalah sesuatu yang sudah mereka kenal ya, sudah mereka pahami. Wal kitabu, dan makna al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Jadi maknanya ya, zalikal kitabu yakni zalikal Qur'an, itu maknanya. Bukan yang dipahami oleh orang-orang misionaris ya. Nah, ini Alkitab kami ini, Injil yang sudah dirubah-rubah itu ya. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Wa man qala, badan barang siapa yang mengatakan innal murada bizzalikal kitab al-isyaratu ila at-taurati wal injil, dan barang siapa yang mengatakan yang dimaksud dengan firman Allah dzalikal kitab ya, kitab ini adalah al-isyaratu ila at-taurati wal injil, ini adalah isyarat kepada makna Taurat dan Injil. Jadi barang siapa yang mengatakan kata Alkitab di sini maknanya adalah Taurat dan Injil, kama hakahu Ibnu Jarir wa ghairuhu, sebagaimana yang disampaikan, yang dihikayatkan oleh Imam Ibnu Jarir
dan yang selainnya faqad ab'adan nujamah ya, nuj'ah afwan, faqad ab'adan nuj'ata. Ini adalah peribahasa dalam Arab ya, oleh orang Arab menggunakan makna ab'adan nuj'ah. Ini maksudnya ab'ada wanharfa anil haq, maksudnya adalah jauh menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan makna Alkitab dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah tersebut, maka yang dimaksud dengan Alkitab di situ adalah Taurat dan Injil, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faqad ab'adan nuj'ah, maka sungguh dia sudah jauh dari kebenaran. Artinya yang dia sampaikan itu adalah salah. Dan ini adalah kritikan beliau terhadap apa yang disampaikan, yang dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan yang selain beliau. Nah, ini biasa ya. Terkadang para ulama mengkritik ya ulama yang lain, sehingga tidak ada taklid di antara mereka. Ya, tidak ada yang fanatik ya, padahal kita mengetahui tafsir Ibnu Katsir ini merupakan ringkasan dari tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Namun ketika tidak sesuai ya apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini beliau kritik ya. Wa aghraqa fin naz'i, dan ini ya menenggelamkannya ke dalam sesuatu yang jauh dari kebenaran gitu maksudnya. Artinya yang beliau sampaikan oleh Imam Ibnu Jarir ini keliru, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan memberatkan diri ya, memaksakan diri ma la ilma lahu, terhadap sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu dengannya, kata beliau. Jadi Imam Ibnu Katsir mengkritik di sini hikayat ataupun yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir bahwasanya yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah At-Taurat dan Injil. Ini pemahaman yang keliru yang tidak didasarkan oleh ilmu. Maka dikritik oleh beliau karena yang benarnya Alkitab di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba ya. Warraibu, dan makna kata ar-raib adalah asyakku. Maknanya adalah asyak. Syak itu artinya ragu. Ya, ragu. Ragu ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul fikih ini ada beberapa makna ya. Yang pertama ada namanya waham. Wahmun. Waham itu maksudnya apa Pak? Waham itu artinya ketidakpercayaannya itu 40% ke bawah. Jadi antara yakin ya, kalau yakin kan 100%. Ya Pak ya, kalau kita buat ya papan terus ada yakin tuh artinya keyakinan yang 100%. Kemudian waham ini Pak tidak yakinnya kebalikannya itu 40% ke bawah. Ya, dia kalau waham itu diartikan ragu Pak. Namun keraguannya itu lebih mendekati 40%, apa namanya? Lebih ketidakyakinannya itu lebih kuat gitu. Apa ya? Ini waham. Kalau syak 50-50. Jadi antara yakin 50%, antara enggak percaya 50% ya. Kalau zon itu lebih kepada yakin meskipun tidak sampai 100% gitu. Ini dipelajari ya Pak ya dalam ilmu usul fikih ya. Jadi syak di sini maksudnya ragu-ragu gitu ya. 55% antara yakin dan tidak yakin. Jadi Al-Qur'an itu la syakka fih. La raib ai la syak. Tidak ada keraguan-raguan seperti itu. Karena Al-Qur'an itu yakin. Betul-betul orang itu harus yakin 100%. Jadi kalau ada orang 0,00001% ada ragunya, udah dia harus memperbaharui imannya. Dia harus bertobat kepada Allah. Nggak boleh ragu Pak. Satu huruf pun dalam Al-Quran ini nggak boleh kita ragu.
semuanya datang dari Allah. Jadi apa akidah Ahlussunnah tentang Al-Quran? Al-Quran itu Pak, lafaznya, hurufnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berbicara dengan bahasa Arab ketika menurunkan Al-Quran ini. Namun tinta ini tentu ini makhluk ya. Ini bukan kalamullah kalau tintanya nulisnya. Tapi yang ditulis Al-Quran yang berbahasa Arab ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan Al-Quran yang berbahasa Arab itu makhluk katanya. Jadi yang mana Al-Quran yang kalamullah itu? Sebelum Allah berfirman, namanya kalamun nafsi. Itu ya, yang ada di zat Allah. Jadi kan sebelum Allah berfirman, namun yang diungkapkan ini adalah ungkapan Nabi Muhammad kata mereka. Makanya pendapat mereka ini beliau Asy'ariyah ini dibantah keras oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Hikayah Munazaratil Quran, Hikayatu Munazaratil Quran. Bahkan Imam Ibnu Qudamah memasukkan ini ke dalam pemahaman orang-orang zindiq. Ini bukan kata saya Pak ya. Ya, ini adalah kata Imam Ibnu Qudamah dan bisa dilihat di kitab beliau ketika meluruskan pemahaman sebagian kaum muslimin tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Pak kalamullah. Ya. Jadi hurufnya itu adalah yang dibaca itu adalah kalamullah. Allah betul-betul berbahasa Arab. Allah mampu berbahasa apa saja, Allah mampu. Jangan kan bahasa Arab, ya bahasa semut saja Allah mampu. Kata orang Asy'ari enggak. Ya kan? Enggak mungkin Allah berbahasa itu. Mereka ingin melogikakan Allah kata. Ya. Allah itu ingin dibatasi dengan logika mereka yang sempit gitu. Sehingga mereka mengatakan Allah itu enggak mungkin berbicara katanya. Ya dengan bahasa ini. Jadi Allah berbahasa enggak tahu apa bahasanya kan seperti itu. Ya, padahal Allah itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan pemahaman makhluknya gitu. Kalau seandainya bahasanya Allah nggak bisa dipahami, macam mana Allah ingin menurunkan wahyu kan kepada para nabi dan rasul gitu. Ini Pak yang harus kita pahami. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa ma'nal kitab dan wa ma'nal kalam anna hadzal kitab dan makna firman Allah Subhanahu wa taala ya anna hadzal kitab sesungguhnya kitab ini ya zalikal kitab. Jadi zalikal kitab di sini maknanya adalah hadzal kitab, alif lam mim zalikal kitabu. Jadi ini adalah kitab ini adalah artinya Al-Quran ini adalah ya kan la syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, annahu nazala min indillahi, sesungguhnya dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang ada yang pada kita sekarang ini sudah sempurna. 30 juz ya Pak, sempurna, yang tidak ada sedikit pun syak, keraguan di dalamnya. Kama qala ta'ala fi sajadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 1 sampai 2. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi, ya turunnya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, yang mana Al-Quran itu min dari Rabb pencipta alam semesta ini, yakni dari Allah. Jadi Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan juga sebagaimana didustakan oleh orang-orang liberal pada zaman sekarang. Karena orang-orang liberal mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya katanya. Auzubillah. Ya, pertama kali yang mengucapkan ini adalah seorang tokoh liberal, ini doktor profesor gelarnya Pak, di Mesir ya, Abu Zaid namanya. Nah, jadi Abu Zaid ini diusir dari Mesir akhirnya,
dan diselamatkan oleh orang-orang orientalis di Belanda. Ini tokoh liberal ini, Pak. Nah, ini gurunya orang-orang liberal tanah air kita, itu syekh besarnya itu, ya, ulama besar orang liberal itu. Dia yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya Arab, ya, itu adalah karangan Muhammad, katanya. Ya, diaminkan oleh orang liberal. Iya, ya. Ya, na'udzubillahi min zalik. Sehingganya banyak di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran yang mereka katakan produk budaya juga. Contoh jilbab. Jadi orang liberal sekarang mengambil pendapatnya syekhnya yang liberal. Allah musta'an, ya Pak, sehingga mereka mengatakan menurut ulama berbeda pendapat, katanya. Ya, menurut sebagian ulama jilbab tidak wajib. Siapa kita tanya, ya? Kita kejar itu, siapa yang Bapak maksud? Sebagian ulama mengatakan jilbab, ya ulama liberal itu. Dia aja nggak yakin sama Quran, gimana kita mau membenarkan dia? Na'udzubillahi min zalik, ya. Iya, ini tokoh profesor doktor juga, Pak. Tapi kalau profesor doktornya itu sudah melenceng, ya, maka tidak bisa kita benarkan gitu. Masalah jilbab itu sudah qat'i. Ini bukan masalah mahalul khilaf lagi di antara ulama, enggak ada. Ijma', ini dalil dalam Al-Qur'an, Pak. Ulama sudah sepakat. Yang tidak sepakat ulama adalah hukum cadar. Itu enggak sepakat memang. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mu'tamad, ya, dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dalam kitab Hasyiah Baijuri, ya. Ini adalah syarah dari At-Taqrib, tulisan Imam Abu Syuja'. Ini Imam Al-Baijuri mengatakan cadar dalam mazhab Syafi'i wajib. Jadi orang ngaku mazhab Syafi'i kalau wanitanya keluar buka ini berdosa terus itu. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib gitu, Pak. Namun jumhur ulama kalau menimbulkan fitnah, misalkan wajah terlalu cantik gitu, ya, kalau dibuka ya mata lelaki ke situ saja gitu, nah, ini baru dianjurkan ditutup gitu. Ya, menurut jumhur sunnah bukan wajib. Namun menurut Syafi'i wajib itu, hati-hati, Pak, ya. Iya. Namun kan sekarang kan enggak. Sekarang kebanyakan kaum muslimin cuman penamaan saja, saya bermadzhab Syafi'i kan gitu. Ya, tapi banyak dari madzhab Syafi'i yang tidak diamalkan kan gitu. Contoh zakat fitrah dengan uang dalam mazhab Syafi'i enggak sah. Bisa dilihat deh, ini qaul mu'tamad. Lihat perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, ya. Iya, ini enggak sah menurut Imam Syafi'i gitu, ya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi orang sekarang pakai uang enggak apa-apa, pakai mazhab Hanafi katanya. Nah, jadi seolah-olah ya mazhab itu dipakai kalau sesuai dengan ya seleranya gitu. Dan dicomot-comot itu mazhab gitu. Ya, bagus kayak Muhammadiyah lagi, Pak, ya, gak ada mazhab tertentu, ditarjih, lebih bagus, fair gitu, ya. Kita ngambil dari seluruh mazhab, kemudian ditarjih mana yang lebih kuat, ya, daripada ngaku-ngaku mazhab Syafi'i tapi nggak mengamalkan kan gitu. Gitu itu kan hanya kalau dalam bahasa Arab amiyah kan kalam fadhi, ya. Itu kalau bahasa kita omdo, itu omong doang kan gitu. Ya bagus, ya, di Muhammadiyah kan jelas ditarjih kan gitu. Mana pendapat yang lebih kuat gitu. Itulah yang sejalan dengan para ulama di Arab Saudi. Mereka tidak ada taklid kepada suatu mazhab tertentu. Syekh bin Baz seperti itu metodenya. Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan ulama sebelumnya seperti Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sunani, seperti itu semua. Tidak ada yang ngaku-ngaku bermazhab dengan satu mazhab gitu, ya. Kan tapi membandingkan seluruh mazhab kemudian memilih pendapat yang paling kuat kan gitu, Pak. Iya. Karena memang tidak ada kewajiban bermazhab itu, tidak ada. Yang wajib itu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi boleh dengan mazhab tertentu. Karena mazhab itu adalah mempelajari sesuatu dengan ulama, ya kan. Kita kan nggak mungkin langsung tahu hukum langsung lihat Al-Quran gitu, ya. Kita butuh belajar dengan guru. Jadi guru ini ada sanadnya kepada imam mazhab tertentu. Kemudian biasanya muridnya Imam Syafi'i, ya kan, dia menyandarkan guru kami adalah Imam Syafi'i. Muridnya gitu, ya, jadilah dia mazhab kan itu sebenarnya. Namun dia sarana sebenarnya, bukan agama. Mazhab itu bukan, orang kan salah kaprah, ya kan.
dianggap mazhab itu adalah suatu aliran. Enggak. Mazhab itu adalah cara pandang di dalam memahami dalil sehingga menghasilkan hukum-hukum agama tertentu. Ya, jadi nggak ada kewajiban ya, tapi boleh selama tidak fanatik dengan mazhab tertentu, boleh kita ya memahami fikih itu dengan metode tamadzhub ya, dengan mazhab tertentu ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum hadza khabarun wa ma'nahu an-nahyu, dan sebahagian mereka yaitu sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna la roiba sebagai khobar. Khobar butuh mubtada ya Pak ya. Mubtada'nya mana zalikal kitabu. La roiba sebagai khobar. Yang mana la roiba bermakna di sini an-nahyu, larangan. Ai la tartabu fihi, janganlah kalian ragu terhadap apa yang di dalamnya, yakni di dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi Allah mengatakan zalikal kitabu la roiba. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Maksudnya apa? Jangan kalian ragu terhadap apapun yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, gitu Pak. Jadi nggak boleh Pak ya, dikit pun nggak boleh ragu. Kalau seandainya ada bisikan-bisikan dari syaitan ya kan, kita astaghfirullah, istighfar kepada Allah, amantu billahi wa rasulih. Bilang gitu Pak ya, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang seperti itu Pak ya, syaitan itu selalu membisik-bisikan kan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu memang dari jin kafir ya, setan dari golongan jin. Nah, ini selalu membisik-bisikan kepada kita supaya kita kafir, nauzubillah. Dan setan dari golongan manusia juga, ya kan, buatlah syubhat-syubhat yang mereka sampaikan sehingga kita ragu dengan kebenaran Al-Quran, ya kan, nauzubillahi min zalik. Ini jadi kita selalu berlindung kepada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal qurra'i, dan diantara ahli qiraat, nah ini ahli Al-Quran nih Pak ya, man yaqifu ala qawli la raib. Nah, jadi diantara ahli qiraat, ahli baca Al-Quran, ketika membaca ayat zalikal kitabu la raib, ada yang berhenti di kata raib. Gini Pak, jadi ada sebagian ahli qiraat membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua ini, zalikal kitabu la raib, ya, berhenti dia sampai di situ ya. Dan secara ilmu tajwid boleh memang ya Pak ya, boleh. Kemudian langsung fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini kata beliau. Wa yabtadi'u biqaulihi fihi hudal lil muttaqin. Kemudian mereka memulai menyambungnya dengan membaca firman Allah fihi hudal lil muttaqin. Jadi di antara ahli qiraat, mereka membaca zalikal kitabu la raib, berhenti Pak ya, yakif itu artinya berhenti di sini. Kemudian sambung fihi hudal lil muttaqin. Ini boleh secara ilmu tajwid, boleh baca seperti itu. Wal waqfu ala qawlihi ta'ala, dan berhenti pada firman Allah la raib, la raiba fih aula. Akan tetapi kata Imam Ibnu Katsir, berhenti pada firman Allah zalikal kitabu la raiba fih, ini lebih sempurna, ini lebih utama Pak. Memang ada sebagian ahli qiraat ketika membaca ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah ini dengan yang kata zalikal kitabu la raib, berhenti situ. Namun yang paling utama kata Imam Ibnu Katsir, berhentinya di fih, zalikal kitabu la raiba fih, langsung sambung hudal lil muttaqin. Itu yang lebih aula, itu yang lebih utama kata Imam Ibnu Katsir. Lil ayatil lati zakarna, ya, pada ayat yang telah kami sebutkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Kenapa Imam Ibnu Katsir memilih berhenti lebih baik pada firman Allah la raiba fih, kemudian langsung lanjut udah lil muttaqin? Ini tentu ada alasannya.
Tidak hanya beliau memilih yang paling utama menurut beliau tanpa ada argumentasinya, alasannya. Jadi alasannya ini akan beliau jelaskan. Alasannya kata beliau, Pak, Bapak Ibu, li'annahu yasiru qawluhu hudan sifatun lil Qur'an. Karena kalau berhenti di situ kan langsung disambung hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi. Berhenti hudan lil muttaqin. Kalau berhenti di kata fi, maka kata hudan di situ sebagai sifat naat kalau dalam ilmu nahwu ya. Mana man'utnya? Mana yang disifatinya? Yang disifatinya adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Dzalikal kitabu itu. Ya, jadi dia menjadi sifat lil Quran, bagi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya, sifatnya bagaimana? Sifatnya sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi siapa? Lil muttaqin. Lil lam harfu jarrin, al muttaqin ismu majrur ya, karena kemasukan lam ya, Pak. Ini dalam ilmu nahwu ya, kita tidak akan membahas itu karena Bapak mungkin belum pernah belajar nahwu, gak pusing juga nanti Pak ya. Jadi lil muttaqin ini artinya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi saran saya ya, kalau Bapak semua punya waktu ya kan, ini boleh ya, kita di subuh hari 2 kali sepekan ada di Halimah Makmur ya, membahas kitab nahwu ya. Jadi insyaallah kita akan ada praktek baca Arab gundul gitu Pak ya. Ini penting Pak, belajar nahwu itu Pak, karena Al-Quran ini berbahasa Arab ya. Untuk mengerti secara makna, secara bahasa, tentu kita mesti mempelajari i'rab Al-Quran ya. Ya, jadi dengan kita membaca i'rab Al-Quran, kita tahu posisi-posisi sebagaimana, sehingga ketika kita membaca Al-Quran ini maknanya itu Pak lebih ini ya, lebih kita pahami ketimbang cuman membaca terjemah. Karena kalau terjemah itu Bapak Ibu, kalau salah kita beli terjemah, karena pemahaman kita terkait dengan pemahaman tukang terjemahnya ini. Kalau benar ya bagus Pak ya, kalau hebat penterjemahnya yang bagus, itu yang harus kita beli. Tapi kalau salah penterjemahnya itu Pak ya, salah juga nanti pemahaman kita ya. Dan kelebihan orang Islam ketimbang oten Pak, orang Kristen ya. Kalau orang Islam, ulama-ulamanya betul-betul mempelajari kitab kitab agama mereka melalui bahasa aslinya. Nah, jadi Al-Quran kan berbahasa Arab, mereka memang menguasai bahasanya. Tapi kalau oten bahasa Bible mereka itu kan bahasa aslinya itu Hebrew Pak ya. Kalau bahasa Indonesia Pak, Ibrani ya. Nah, tapi sangat sedikit sekali orang Kristen yang paham itu. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, orang Kristen itu sekarang itu sudah terjemahan semua Alkitab mereka itu. Nggak ada yang berbahasa, ini jarang sekali. Yang berbahasa aslinya nggak ada. Karena memang pendeta-pendetanya jarang juga yang paham bahasa aslinya gitu. Ya. Jadi ketika ada debat Islam Kristen ya, terkadang orang Kristen kena lindas di situ ya. Karena mereka kata orang yang paham bahasa mereka ada kaum terjemah gitu ya. Ya, karena hanya mengandalkan terjemahan, sehingga apa kata penterjemah aja mereka taklid kepada penterjemah. Ini Pak ya, pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nggak apa-apa Pak ya, kalau Bapak ada waktu ya, coba luangkan waktunya, karena nggak ada kata terlambat dalam belajar Pak ya, nggak ada kata terlambat Pak. Saya punya teman di Yaman dulu, Abu Daud, sering saya sampaikan ya, mu'alaf asal Britania Inggris, masuk Islam umur 60 tahun. Akhirnya dijual semua asetnya Pak, mobil dijual, rumah dijual katanya, istri dicerai katanya. Ya, akhirnya berangkat hijrah ke Yaman. Sampai sekarang ulang-ulang apakah masih hidup ya kan. Nah, jadi waktu itu beliau sudah lama di Yaman, kurang lebih 5 tahunan Pak. Ini sudah lancar bahasa Arabnya. Sekarang belajar nahwu sorobnya sudah agak mendingan gitu ya. Sudah bisa memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab ya. Nah, ini penting sekali Pak belajar bahasa Arab itu. Karena ilmu bahasa Arab itu ada ilmu alat gitu. Ya, ilmu alat. Jadi untuk alat kita untuk bisa memahami agama ini memang harus ada ilmu alatnya ya. Alat itu satunya bahasa Arab gitu Pak ya. Hadis berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab.
kita fikih berbahasa Arab, kita hadis berbahasa Arab. Meskipun sudah ada terjemahannya Pak ya. Iya. Meskipun sudah terjemahan, namun terjemahan seperti yang saya katakan tadi, ini kita harus hati-hati memilihnya Pak ya. Betul-betul kalau kita ingin baca yang terjemahan, betul-betul kita memilih penterjemah yang memang sudah mahir bahasanya, sehingga hasil terjemahnya bagus ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi yang lebih utama kata beliau berhenti di mana Pak? Kata Imam Ibnu Katsir di fih ya. Alasannya apa? Karena supaya kata hudan di situ sifat bagi Al-Qur'an. Wa dzalika ablaghu min kaunihi fihi hudan. Ya. Dan ini lebih ya tinggi ya maknanya daripada berhenti pada kata roib fihi hudal lil muttaqin ya. Ini lebih tinggi maknanya ketimbang berhentinya di kata roib, ketimbang berhentinya di dzalikal kitabul la roib fihi hudala. Yang lebih tinggi maknanya adalah ketika berhenti di kata dzalikal kitabul la raiba fihi, langsung sambung hudal lil muttaqin. Kemudian wahudan, kata hudan sendiri yahtamilu min haitsul arabiyyati. Ini ada beberapa kemungkinan maknanya dilihat dari sisi bahasa Arab. Kata hudan itu Pak ya, kedudukannya, i'rabnya itu ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan. Yang pertama ayyakuna marfu'an, dia rafa. Marfu itu apa? Ini orang yang belajar nahwu ya Pak ya. Karena i'rab itu ada 4 gitu ya. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ya, kalau pada isim nggak ada jazm. Ya, kalau pada fiil nggak ada jar. Nah, ini sisi bahasa Pak. Kalau saya terlalu panjang bang, pusing Pak, apa yang bilang sana. Ya, entah kemana-mana gitu. Jadi saya baca aja sesuai yang di kitab gitu Pak ya. Jadi yang pertama kemungkinannya dia marfu ala na'ti, sebagai na'at, dia sebagai sifat ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, hudan itu mansub ya, jadi dia nasab ya. Tanda nasabnya nanti ada fathah, namun karena dia ini isim maksur, apa pula isim maksur gitu. Itu butuh bahasa Arab ya. Maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ini enggak Pak, dengarkan aja ya Pak ya, yang penting saya bacakan yang di kitab ya sebagai amanah ilmiah. Terkadang ada juga orang bahas kitab Pak, namun di langkau-langkaunya itu enggak memenuhi amanah ilmiah. Kalau kami belajar dulu di aman enggak. Kalau kita mempelajari satu kitab ya dibaca semua isinya. Boleh ditambahkan faedah-faedah, tapi jangan dilangkau-langkau gitu Pak. Enggak boleh gitu. Itu tidak memenuhi amanah ilmiah gitu. Karena kan pembahasan kita baca kitab, bukan kajian tematik Pak. Kalau kita bahas kitab ya kita baca semua kitab itu. Ya, makanya butuh kita belajar dulu. Saya alhamdulillah belajar ini Pak ya sebelumnya. Nah, jadi supaya kita apa namanya itu yang kita sampaikan itu bahasanya apa pemahamannya itu bagus, kita belajar dulu gitu. Karena ada juga sebagian teman itu dia mengajarkan langsung kitab, dia belum pernah belajar kitab itu sebelumnya. Kita kemana-mana jadi apa ya? Iya, memang pemahamannya enggak ini ya. Mungkin kalau dia hebat bahasa Arab bisa aja, tapi hanya modal baca deh. Tapi kalau kita pelajari ini dengan guru dulu, ini lebih ini Pak ya. Sesuatu yang kita sampaikan itu bagus. Seperti kita mengajar bahasa Arab misalnya. Kita mengajar bahasa dasar ya. Kitab dasar dalam nahwu seperti Jurumiyah. Itu kita harus belajar dulu betul itu. Ya saya alhamdulillah dulu 4 kali saya belajar Jurumiyah itu. Ya. Selesai belajarnya ulang lagi sampai 4 kali ya, betul-betul kita paham gitu kan. Apa setiap perkata itu paham kita dan bisa kita menjelaskan sesuai dengan yang kita pelajari dengan guru gitu. Ya, karena kalau seandainya kita modal saja, Imam Syafi'i mengatakan ya mangkana syekhuhu kitabuhu ya kan fa khotuhu aktsaru min shawabihi. Kalau seandainya yang menjadi gurunya adalah hanya kitab saja, hanya dia baca saja, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Jadi betul-betul kita belajar itu memang harus dengan guru Pak ya. Ya, dengan guru ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dahulu sampai di sini, insyaallah nanti sedikit kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan sedikit. Jadi ada dua kemungkinan hudan ini. Kenapa beliau Imam Ibnu Katsir mendahulukan atau lebih memilih berhentinya di la raiba fih, ya, sehingga hudan itu dia sebagai sifat dari Al-Qur'an. Kalau ditinjau dari bahasa Arab ada dua i'rabnya, ya, ada dua kedudukannya. Dia bisa marfu, na'at sifat bagi Al-Quran, bisa juga mansub sebagai hal, kondisi dari Al-Quran tersebut sebagai petunjuk gitu. Kemudian qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darain. Kemudian beliau mengatakan wa khussatil hidayatu lil muttaqin, dan dikhususkan hidayah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bisa sholat ini hidayah, Pak. Nah, ini hanya Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, terkadang dia paham dia sholat apa hukumnya Pak, wajib, ya. Namun dia tidak orang yang bertakwa, sehingga nggak diberikan hidayah untuk sholat. Betapa banyak orang-orang sekarang di kampung, Pak, di kampung saya ini bisa dihitung orang yang sholat. Dari yang sholat itu yang ke masjid bisa dihitung juga sedikit sekali. Ya, ditanya apa hukum sholat, wajib Pak, ya kan? Kenapa nggak sholat? Nggak sempat, banyak alasannya, ya. Malas. Ini bukan orang yang bertakwa ini. Karena orang bertakwalah yang Allah berikan hidayah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, kita tanya orang-orang yang ini Pak, orang-orang yang suka zina, ya. Ya, orang-orang suka jajan di luar itu, ya. Tahu dia apa Pak hukum zina, haram, ya. Jadi kenapa Pak berzina, ya? Karena nggak bertakwa, sehingga nggak Allah berikan hidayah. Karena hudan, petunjuk Allah, hidayah Allah lil muttaqin, khussatil lil muttaqin, ya. Allah khususkan bagi hanya orang yang bertakwa. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus diberikan nikmat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sholat kita selalu baca, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Ini jangan hanya kita baca itu aja, Pak, namun kita renungi maknanya, kita tadaburi maknanya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita betul-betul minta ketika kita baca ayat itu, Pak. Ketika kita waktu sujud itu, Nabi mengatakan aqrabu, dalam hadis sahih Bukhari, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud itu kita berdoa. Banyak doa apa? Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ya Allah dalam hidayah sehingga bisa selalu mengamalkan agamamu. Sabit qalbi ala ta'atik, tetapkan hatiku ya Allah sehingga selalu bisa mentaatimu. Ini semua hidayah taufik, Pak. Kalau hanya pengetahuan tentang wajibnya sholat, ini dalilnya, ya, ini hukumnya, ini namanya hidayah bayan, hidayatul bayan wal irsyad, hidayah yang cuma penjelasan-penjelasan. Namun untuk mengamalkan yang kita ketahui, ya, ini hak Allah saja, ini hak prerogatif Allah, ya. Ya, talapalah namanya karena patah-patah lidahnya pun, ya. Intinya itu adalah hakullah, haknya Allah. Hidayah taufik. Taufik itu artinya, Pak, kemampuan seseorang mengamalkan apa yang dia ilmui. Mencari ilmu ini namanya mencari hidayah bayan, penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, irsyad, bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi Pak, sudah jam 8, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menambahkan keimanan kita dan bisa menambah ilmu kita sehingga kita bisa beribadah di atas
nurillah, ya, di atas cahaya Allah, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Tafadhalu. Ya, fadhal Bang. Iya, ini nanti ya akan ada nanti penjelasannya. Ya, jadi Al-Baqarah ini memang maknanya sapi betina, Pak. Itu nama surat. Jadi nama surat itu bukan ulama yang buat enggak. Memang dari Lauhul Mahfuz. Memang aturan-aturan nama-nama surat itu memang apa namanya itu dari sananya gitu ya. Dan ini adalah aturan ya, nama-nama surat itu adalah sifatnya tauqifiyah, apa ya, sifatnya adalah memang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan dijelaskan ya, karena ini berhubungan ya, ini nanti ini berhubungan ya dengan kisah kisah Bani Israel, umat Nabi Musa ya, yang mana mereka menyembelih sapi ini, Pak ya. Awalnya ya mereka mau dicarikan sapi seperti apa, maka mereka banyak tanya. Sebenarnya mereka itu tidak mau, ya kan. Bertambah banyaknya pertanyaan mereka, maka tuntutan yang harus mereka penuhi banyak juga. Yang pertama mereka tanya malaunuha gitu kan, apa warna sapi itu gitu kan, sapinya seperti ini kan. Kemudian mereka bertanya itu dari sini ya, dari kisah ini yang diambillah nama surat ini Al-Baqarah gitu. Ya, ini ada ya, karena ini adalah ringkasannya, maka dalam tafsir yang komplitnya itu ada nanti dijelaskan tentang asbabun nuzul ya, tentang sebab turunnya ayat ini. Akan diceritakan apa korelasi antara judul ayat ini dengan apa nama judul surat ini dengan isi kandungan dari surat. Ada nanti korelasinya. Ada nanti munasabahnya ya, hubungan antara judul dengan isi kandungan surat ini. Ya, karena di sini adalah ringkasan, karena kita Umdatul Tafsir ringkasan ya, maka penulis ya tidak memasukkan itu. Namun kalau Bapak baca tafsir yang lebih lengkap seperti At-Tabari ini akan ada ya. Kemudian seperti juga tafsir Ibnu Katsir yang komplitnya gitu. Ya, ini akan dijelaskan oleh penulis asbabun nuzulnya gitu. Dan yang harus kita ketahui, urutan-urutan surat ini semuanya ini tauqifiyah sifatnya, Pak ya. Artinya memang Allah sudah mengaturnya, bukan ijtihad ya, bukan sifatnya adalah pilihan daripada ulama. Ya, bukan ulama yang buat ayat yang pertama ini, yang enggak ya, Pak ya. Nah, ini ulama menjelaskan dalam ulumul Quran ini adalah sifatnya tauqifiyah. Ya wallahu taala alam bisawab ya. Ya. Ada lagi, Pak? Fadhal, Pak. Ini ada khilaf di antara ulama ya. Khilaf ya di antara ulama. Khilaf itu ikhtilaf ya, perbedaan pendapat ya. Kemudian ada ulama yang mengatakan boleh ya, kalau seandainya memang dia tidak bisa berbahasa Arab dan hafalan doa bahasa Arabnya pun tidak ada ya. Ada hafalannya. Kalau seandainya ada hafalan doa kita dalam berbahasa Arab, Rabbana dhalamna anfusana, kan banyak ya kan, Rabbirfirli ya kan, warhamni ya kan, itu doa semuanya. Allahumma inni as'aluka ya kan, Allahumma inni as'aluka jannataka ya gitu kan, Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha. Itu lebih utama berbahasa Arab. Namun kalau memang tidak bisa betul dia bahasa Arab, enggak ada hafal doa-doa yang berbahasa Arab, sebagian ulama mengatakan boleh. Namun yang lebih afdolnya, yang lebih ahsannya pakai berbahasa Arab gitu, Pak. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kedudukan tafsir Jalalain? Mohon penjelasannya. Jadi tafsir Jalalain ini salah satu karya ulama ya. Kita katakan beliau ulama juga.
Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Kemudian yang satunya Syekh Jalaluddin, lupa saya. Jadi ada dua Jalal ya, kan dikatakan Jalalain. Ya, ada dua Jalaluddin yang penulis kitab ini ya. Namun yang diwanti-wanti adalah bahwasanya penulisnya terpengaruh oleh pemahaman Asy'ariyah. Maka kalau dia membahas masalah-masalah ayat-ayat sifat, maka kita tidak boleh menjadikan dia pegangan, karena dia akan mentakwil ya ayat-ayat sifat. Maka lebih ahsannya kitab tafsir Ibnu Katsir, ulama yang lebih duluan hidup daripada ulama Jalaluddin As-Suyuti ini, atau Imam At-Tabari ini lebih duluan ya, lebih salaf gitu ya daripada beliau. Namun kalau dalam segi bahasa bagus. Jadi kalau saya baca tafsir Jalalain ini, dia lebih kepada penekanan penafsiran Al-Quran secara bahasa, karena memang penulisnya adalah pakar dalam bahasa Arab ya. Jadi penjelasannya dari sisi bahasa ya kan, dalam sisi makna perkata, makna bahasanya ini bagus ya. Namun yang diwanti-wanti di sini adalah masalah-masalah ayat-ayat sifat ya, karena penulisnya terpengaruh oleh pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.